Buya Yahya, saya sudah bingung. Saya ingin sholat tapi pikiran Kristen. Persis di pikiranku, selalu dalam pikiranku Tuhan Yesus. Setan ganggu terus, kadang lagi sholat juga diganggu. Dalam pikiran saya ada perkataan, aku murtad, aku Kristen. Saya coba menghilangkan pikiran itu. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada video pengajian di mana seorang jemaah bertanya kepada Bapak Ustadz, kenapa di dalam pikirannya selalu pengen murtad dan selalu pengen menjadi Kristen. Jawaban Bapak Ustadz ini akan saya jelaskan setelah kita nonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya hamba Allah dari Bandung ingin bertanya. Kadang-kadang dalam pikiran saya ada perkataan, aku murtad, aku Kristen. Saya coba menghilangkan pikiran itu, tapi kadang-kadang terlintas lagi dalam pikiran saya. Saya terlalu terpikir perkataan itu, tapi niat saya bukan mau murtad. Perkataan murtad itu sering terlintas dalam pikiran saya. Jadi, itu cuma was-was atau perlu lagi ucap 2 kalimat syahadah, Buya? Mohon jawabannya, Buya, ini sangat penting bagi saya. Baik, Masya Allah. Untuk Anda dan yang seperti Anda, yang diuji oleh Allah dengan was-was. Was-was urusan agama. Yang harus difahami bahwa was-was, justru was-was itu yang ada pada diri Anda, itu adalah tanda bahwa Anda punya iman. Yang nggak punya iman nggak akan punya was-was sama sekali. Jadi yang diuji oleh Allah dengan was-was itu sebetulnya karena di dalam hatinya adalah ada iman. Dan was-was itu adalah ujian dari Allah melalui setan. Jadi apa yang hendaknya dilakukan? Sampai dikatakan mahdul iman. Jadi kalau nggak ada iman nggak ada was-was Anda. Karena ada iman, karena ada iman, setan ingin masuk. Nah, ini yang harus Anda pahami, bahasanya iman Anda ada. Kemudian ada datang namanya was-was. Jadi ini yang pertama, Anda punya iman, ini tandanya Anda punya iman. Lalu bagaimana kita? Apa yang hendaknya kita lakukan dengan was-was itu sendiri? Was-was adalah kiriman daripada setan. Setahu saya begitu banyak para ulama-ulama dan para pedebat-pedebat muslim yang berkata bahwa mereka itu sangat mengasihi Isa, bahkan sangat menjunjung tinggi Isa, bahkan sangat memuliakan Nabi Isa. Bahkan banyak muslim berkata bahwa Isa dan Yesus itu adalah sama. Walaupun di dalam kekristenan sendiri Isa dan Yesus sangat berbeda, karena di dalam ajaran Kristen Yesus Kristus lahir di kandang domba, sedangkan Isa di dalam Al-Quran itu lahir di pohon kurma. Dan banyak perbedaan-perbedaan antara Isa dan Yesus. Dan yang paling mencolok adalah tanda-tanda kedatangannya. Kalau Isa dalam Al-Quran datang kedua kalinya untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Kalau Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput umatnya. Jadi perbedaan itu sangat luar biasa kalau di dalam kekristenan. Bahkan Isa di dalam Al-Quran sendiri bersahadat atas Nabi Muhammad, sedangkan Tuhan Yesus tidak mengenal Nabi Muhammad. Bahkan satu kata pun tidak pernah Tuhan Yesus menyebut-nyebut atau menubuatkan tentang Nabi Muhammad, Nabi umat muslim. Jadi kekristenan memang tidak mengenal Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas ya. Dan Islam pun tidak pernah dibicarakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tidak pernah muncul kata Islam di dalam Bible dan di dalam perkataan Tuhan Yesus. Nah, sekarang sahabat, kita ikutin saja apa kata mereka, bahwa mereka sangat memuliakan Nabi Isa. Saya sangat heran sekali apabila mereka katanya sangat memuliakan Nabi Isa. Namun kenapa ketika mereka sholat, Nabi Isa datang mengunjungi mereka dan menyentuh hati mereka? Kenapa mereka mengatakan itu adalah setan? Padahal mereka sangat memuliakan Isa katanya. Tetapi ketika mereka dikunjungi oleh Isa, malah dibilang setan. Itulah sebabnya sering saya katakan, jikalau muslim sangat memuliakan Isa yang kata mereka adalah Yesus Kristus, mari buktikan. Mulai sekarang ceramahlah tentang Nabi Isa. Ceramahlah, ceritakan tentang Nabi Isa bahwa dia adalah yang termulia di dunia dan di akhirat, sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa Nabi Isa di Al-Quran adalah kalimatullah atau firman Allah gitu. Mulai sekarang silakan ceramah memuliakan tentang Nabi Isa, karena di Al-Quran sendiri banyak sekali berbicara tentang Isa. Bahkan perkataan tentang Isa lebih banyak dibanding perkataan tentang Nabi Muhammad.
Pernyataan Bapak Ustadz ini sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka percayai. Jikalau memang Nabi Isa datang kepada mereka saat sholat, bagus seharusnya kan? Seharusnya bagus dong. Nah, kenapa malah itu dibilang setan? Kenapa mereka ketakutan kalau ditemui oleh Nabi Isa? Kenapa mereka ketika ditemui oleh Nabi Isa dalam Al-Quran malah pengen masuk Kristen, malah pengen murtad? Itu yang sering terjadi, saudaraku. Bahkan saya sendiri pun adalah orang yang cukup lama disentuh hatinya ketika saya sholat. Memang jujur, ketika kita lagi sembahyang itu sering sekali perasaan kita itu pengen murtad gitu ya. Kenapa itu? Bahkan pernah dalam pikiran saya waktu sholat, apakah saya ini masuk surga walaupun saya rajin sholat? Begitu dalam pikiran saya, saudaraku. Namun pergumulan dan rasa was-was itu cukup lama sekali ya, bertahun-tahun baru bisa kita putuskan. Memang banyak rasa was-was ketika kita kepengen murtad. Namun ketika komen-komen yang saya baca dalam video ini, saudaraku, cukup mengagetkan saya pribadi. Kenapa? Di komen-komen tersebut ternyata sangat banyak sekali orang yang berpikiran sama dan mengalami hal sama sesuai dengan pertanyaan seorang jemaah ini. Mereka juga mengalami hal yang sama, bahkan ada yang bertahun-tahun merasa di dalam pikiran dan hatinya pengen murtad dan masuk Kristen. Oke, kita lihat komentar-komentarnya, sahabatku. Saya hanya mencuplik beberapa komentar saja, sahabat, karena begitu banyak komen, ada ratusan yang tidak mungkin saya baca satu persatu, dan isi komen tersebut rata-rata hampir sama, pernah mengalami namanya pengen murtad dan pengen masuk Kristen. Terima kasih Buya, karena ini sering aku alami lebih-lebih ketika sholat. Jadi dia mengalami namanya pengen masuk Kristen dan pengen murtad saat masa-masa sholat. Komentar selanjutnya, entah kenapa pas lagi ada masalah yang dibahas di video ini, tiba-tiba ada video di beranda dan gak terasa selama memahamin langsung nangis. Jadi sahabat yang terkasih, dia pun sudah lama pengen murtad kayaknya ya, tetapi masih takut-takut. Alhamdulillah, semua was-was terjawab sudah hari ini. Sungguh bermanfaat sekali Buya, saya akan terus sabar. Jadi selama ini pertanyaan dari jemaah ini sama dengan apa yang di benaknya, pengen murtad dan pengen masuk Kristen. Jadi dia was-was, sahabat. Jadi saran saya buat yang komen ini, tidak usah was-was. Ketika engkau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka hatimu damai. Justru was-was itulah perbuatan daripada setan. Masya Allah, terima kasih Buya, kesedihan membuat saya hampir murtad. Dan memang benar itu semua berhubungan dengan kejiwaan saya sudah berada di titik-titik. Jadi izinkan saya menjawab komen ini. Sebenarnya bukan faktor kejiwaan ya sahabatku yang komen. Buktinya saya setelah murtad malah jiwa saya semakin sehat, roh saya semakin sehat. Dan banyak murtadin jiwanya makin cerdas, pikirannya makin cerdas, dan makin mengasihi, makin hidup damai setelah murtad. Pikirkan kembali rasa was-was saudara. Saya kena nih sampai level bahaya. Semakin dilawan dengan cara diam, semakin jadi. Dilawan dengan kebalikannya pun semakin jadi. Jangan dilawan saudaraku. Ikutin saja apa yang dikatakan roh tersebut, karena engkau akan mengalami damai, mengalami kasih. Saya pun dulu melawan bertahun-tahun. Buya Yahya, saya sudah bingung. Saya ingin sholat tapi pikiran Kristen dan lainnya. Dan aku buka YouTube cara masuk Kristen, aku buka itu, aku ingin tahu apakah aku udah terbaca doa masuk Kristen apa enggak. Aku takut sekali. Kalau aku pindah agama Buya Yahya, tolong penjelasannya, apakah aku masih diterima sholat atau lainnya? Jangan bingung saudaraku, ikutinlah kata hatimu. Hatimu pasti damai seperti yang kami alami. Jangan takut kehilangan pekerjaan. Ketika engkau memutuskan dan engkau menerima risikonya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti menyertai. Dan lihatlah, banyak mujizat besar engkau akan alami. Ikutilah damai itu, ikutilah kasih itu. Itu saran saya. Assalamualaikum Ustadz, saya juga mempunyai masalah seperti ini. Namun Ustadz, saya berbeza sedikit Ustadz. Kayaknya ini orang Malaysia ya. Berprasangka buruk terhadap Allah dan Rasulullah. Tapi Ustadz, tidak ada niat di hati saya untuk bersangka buruk. Soalan saya Ustadz, bagaimana saya menghilangkan pikiran itu, dan perlukah saya melakukan sholat sunat taubat? No komen deh kalau komen ini ya, karena banyak murtadin juga mengalami hal yang sama ya. Akhirnya dia memilih murtad, keluar dari agama Islam.
karena mempunyai pikiran-pikiran yang sama seperti yang dialami saudara Malaysia ini setelah membaca Al-Quran dan terjemahannya beserta hadis-hadis, karena di situ kita tahu semua ya bagaimana. Oke, komen selanjutnya sahabat. Bagaimana kalau itu udah terucap berkali-kali di lisan, misalnya dalam hati aku murtad, terus lisan ngikutin, apakah sudah murtad? Ya sudah dong saudaraku Natasia Azara, yuk ikut murtad yuk, karena dengan cara murtad engkau akan menemukan jalan keselamatan, engkau akan menemukan damai kasih Kristus dalam hidupmu dan kepastian pasti masuk surga. Yuk ikut kami murtad. Haleluya. Assalamualaikum Bu Yahya, saya mau bertanya kenapa saya selalu was-was berpikir di luar agama Islam, padahal saya Islam tapi saya berpikir selalu murtad. Apakah bisa disembuhkan pikiran tersebut? Mohon penjelasannya Bu Yahya. Jadi jawaban saya saudaraku Kodang Boy, itu tidak perlu disembuhkan, itu anugerah, sebuah panggilan surgawi. Justru jika engkau terus menolaknya, jika engkau terus was-was, maka pikiranmu semakin kurang sehat. Tetapi ikutinlah apa yang terjadi dalam hidupmu, sebuah panggilan keselamatan kepada engkau, karena tidak semua orang bisa mengalaminya. Makasih Ustadz atas jawabannya yang saya cari. Tadinya saya mau nyari ustazah, saya malu menceritakan, hati saya lebih tenang. Ya saudara yang terkasih, banyak sebenarnya orang seperti ini ya. Ketika diketuk Tuhan hatinya, dia was-was dan dia ingin menceritakannya, dia malu, kemungkinan di daerah dia tidak menemukan pendeta penginjil. Jadi melalui komen ini saya ingin menjawab buat saudara saya Muhammad, supaya engkau jangan was-was. Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu, dan lihat dan rasakanlah bagaimana damai Kristus ada dalam hidupmu. Assalamualaikum, salam kenal dari Aceh. Akhirnya pertanyaan saya terjawab. Berapa bulan ini saya terus dihantui was-was seperti itu, sampai-sampai susah tidur. Waduh, saudaraku yang kekasih, saran saya, kalau sudah tidak bisa tidur, tidak tenang hatimu, silahkan saudara sholat atau berzikir atau sholat tahajud. Maka mintalah jawaban mana sebenarnya yang benar, mana kebenaran itu, dan siapa Tuhan yang benar. Dan ketika engkau mendapat jawaban tersebut, ikutinlah, jangan ragu-ragu, jangan was-was lagi. Saya percaya saudaraku yang dari Aceh, kamu akan mengalami damai dari Tuhan ketika Roh Kudus mengetuk pintu hatimu. Persis di pikiranku, selalu dalam pikiranku Tuhan Yesus. Setan ganggu terus, kadang lagi sholat juga diganggu. Terima kasih Buya. Saudaraku Junaidi, itu bukan setan, itu adalah Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Lihatlah, dia berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu hatimu. Dan dia ingin agar engkau diselamatkan. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan satu pun di antara kita binasa. Makanya dia mengetuk pintu hatimu. Saudaraku, itu bukan setan saudaraku. Dan jangan engkau takut, jangan engkau was-was. Ketika engkau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lihatlah, engkau akan mengalami perubahan baik di dalam kasih, damai, hidup toleransi, dan mengasihi sesama manusia. Karena ketika engkau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, hatimu akan dilembutkan dan engkau akan menerima keselamatan. Karena firman Tuhan berkata, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Oke sahabat yang terkasih, sampai di sini komen-komen yang bisa saya cuplik ya. Komen-komen teratas, karena ada ratusan komen, mungkin nanti ada ribuan itu saudaraku di video tersebut, dan tidak akan saya mungkin baca satu-satu, tapi itu adalah beberapa komen yang bisa saya cuplik untuk membuktikan ternyata begitu banyak orang yang diketuk Tuhan hatinya, tetapi masih takut, tetapi masih mengeraskan hati, bahkan masih bingung. Inilah tugas kita sahabat sebagai orang percaya. Mari kita layani mereka dengan baik, supaya mereka yang sudah diketuk Roh Kudus pintu hatinya, supaya tidak takut, tetapi justru berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, karena itu adalah panggilan daripada Roh Kudus. Oke sahabatku, saya percaya begitu banyak di Indonesia ini sebenarnya orang sudah dijamah oleh Tuhan, dan begitu banyak orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Mungkin mereka belum menemui para hamba-hamba Tuhan, para penginjil dan pendeta-pendeta. Mungkin di daerahnya tidak ada orang Kristen, bisa jadi sahabat. Dan itulah yang dikatakan Tuhan, tuaian begitu banyak, tetapi penuai sangat sedikit. Kita berdoa agar penuai-penuai seperti kita bermunculan, karena tuaian sudah menguning saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam menuai jiwa-jiwa. Haleluya.